Hai Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya hari ini Mams? Semangat kan ya? Masih tetap semangat ikutin live bersama pakarnya Bayiku ID. Nah, jadi dalam rangka third anniversary-nya Bayiku ID membuat beberapa rangkaian live bersama pakar. Di minggu pertama kita sudah menghadirkan banyak sekali baby wearing konsultan. Ada Mama Yaya, Mbak Indah Syau, ada Mami Golda, ada Mbak Nur Hayati Hasana, Mbak Anissa Cahya, sama Mbak Josephine Lilando. Nah, di minggu kedua bahasanya udah semakin dalam lagi. Kita membahas materi-materi yang lebih berat lagi. Di hari Selasa kemarin ada Dokter Intan. Kita membahas tentang hip dysplasia dan mengenal struktur tulang bayi. Terus di hari Rabunya kita bahas menggendong bayi newborn bersama dengan Mbak Lingga Rosalina. Terus dilanjutkan sama menggendong sambil berkendara bareng sama Mbak Wina Prastasik. Terus juga ada Mbak Ingrid Damayanti yang kita membahas sejarah menggendong di Indonesia bareng, oke sebentar aku sambil undang. Bareng Mbak Ingrid Damayanti membahas sejarah menggendong di Indonesia dan mengupas tuntas mitos-mitosnya. Nah, terus kemarin kita bahas apa lagi ya? Habis bahas itu, terus kemarin kita bahas, oh iya benar. Hari ini kita mau bahas tentang menggendong bayi prematur bersama dengan Dokter Astri Pramarini. Nah, beliaunya udah gabung nih sama kita. Sebentar aku undang dulu. Oke, Dokter Astri Pramarini ini adalah seorang baby wearing konsultan juga dan juga sekaligus ya sebagai dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gabung sama kita nih, Mam, Dokter Astrinya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menggendong bayi newborn karena bukan bayi newborn, bayi prematur. Karena kenapa aku bahas di menggendong Kenapa sih hari ini jadi blank banget ya? Kenapa sih Bayiku ID membuat tema menggendong bayi prematur di live bersama pakar? Karena menggendong bayi prematur itu memang harus dipelajari, benar nggak ya dok? Betul. Karena itu juga bagian dari menyelamatkan nyawanya bayi prematur. Wah, nah dokter Astri apa kabar? Aku udah semangat banget nungguin Baik, jam 3. alhamdulillah. Dok, sebentar ya, sambil aku buatin judulnya, dokter mau sapa dulu Mams yang udah gabung sama kita, mungkin perkenalan dulu. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan aku Astri Pramarini, seorang konsultan menyusui dan konsultan menggendong. Juga kebetulan salah satu minatku juga di menggendong bayi prematur karena memang kebetulan salah satu yang membuat aku akhirnya belajar lebih lagi soal menggendong karena pernah ngalamin sendiri dan nggak mulus-mulus amat ya untuk bisa menggendong bayi prematur di awal-awal. Dan aku sih harapannya Halo. halo Oh iya ya, agak-agak sudah nyambung. hilang-hilang memang. Gimana dok, dilanjutin? Ya, memang agak hilang-hilang sih ya di sini. Iya tadi agak muter-muter gitu, nggak apa-apa, udah nyambung. Hmm. Halo. Oke. Iya halo dok. Jadi dokter Astri ini pernah punya pengalaman dengan bayi prematur ya dok? Jadi aku dulu punya anakku lahir berarti 1,5 kilo, ya. Terus ya udah sudah tahu ilmunya segala macam karena aku dulu kebetulan
udah pernah ikut kursus juga tentang perawatan metode kangguru kayak gitu ya. Terus udah mulai baca-baca buku gendong. Kebetulan waktu pas hamil aku dapat buku tentang buku-buku menggendong seperti itu. Udahlah pokoknya aku udah siapin gendongan apa sih waktu itu aku punya stretchy wrap, aku punya cuma dikasih temanku juga gendongan yang instan segala macam. Ya udahlah pokoknya nanti insya Allah aku bisa gitu ya. Bisa sih pakai yang stretchy wrap diikat, tapi kok diikat kok pendek ya segala macam kayak gitu. Terus masukin nanti kok aku lagi gendong bayinya gendongannya lepas gimana? Udah pakai yang instan segala macam, pakai yang instan yang ada ukuran-ukuran gitu, di badan pas. Tapi begitu anaknya masuk, anaknya bisa melorot Oh, di dalam karena saking gendongan segala kecilnya. macam itu ya. Iya saking kecilnya. Jadi mungkin kalau buat bayi cukup bulan cukup, tapi buat bayi yang 1,5 kilo 1,7 lah waktu itu, jadi melorot. Anaknya bisa dalam arti dia bisa ngerayap sendiri ke dalam. Gitu loh, Wah. untuk mencari payudara segala macam seperti itu dia bisa merayap sendiri. Waduh, kalau misalnya kayak gini kan katanya pakai metode kangguru kok di rumah bisa sambil kerjain ini itu, kok tahu-tahu merayap sendiri, terus gimana Saya segala juga macam kayak harus gitu. Terus pegangin. ya udah, iya makanya ya udahlah pokoknya yang penting kalau gitu pas pulang yang penting skin to skinnya dulu. Skin to skinnya dapat aku terus bayinya nempel terus nyusuin dan sebagainya. Tapi pakai gendongannya untuk memudahkan PMK itu nggak dapat. Punya jarik, dulu waktu kursus pakai jarik juga bisa ya. Jariknya kok pendek. Jadinya ya, waduh. Oh, Segala macam. Terus kalau jadi itu waktu pengalaman dengan bayi prematur itu malah sudah menjadi baby wearing consultant, Dok? belum. Oh, Jadi belum. khusus perawatan metode kangguru itu untuk tenaga kesehatan. Oh, I see. Gitu. Jadi makanya pakai jarik kependekan. Terus habis gitu nanti meganginnya gimana? Udahlah pokoknya segala. Ya udahlah pokoknya yang penting skin to skin dulu, nyusuin dulu. Karena memang itu kebutuhan utamanya. Ya untuk bayi prematur itu adalah skin to skin karena itu akan mempertahankan suhu tubuh bayinya, ya. Karena memang bayi prematur tuh nggak sempat bikin cadangan lemak, dia udah keburu lahir duluan. Jadi biasanya makanya mungil-mungil gitu ya. Karena memang lemaknya belum sempat dibikin, dia udah keburu keluar. Terus habis itu berarti kan dia butuh hangat. Dan dada ibu itu selama proses hamil dan setelah melahirkan pembuluh darahnya tuh banyak daerah situ. Karena pembuluh darahnya banyak, jadinya paling hangat. Tempat paling hangat di badan ibu adalah dadanya. Makanya yang penting ya udahlah penting nempel dulu gitu loh. Terus habis gitu selain nempel dia juga dengan nempel itu akan lebih mudah mengakses payudara untuk menyusu. Ini penting karena memang bayi prematur karena dia belum matang lagi, sekali lagi belum matang, otot-ototnya belum kuat. Dia jadi nggak bisa nyusu pendek-pendek. Jadi nyusunya tuh pendek-pendek tapi sering. Karena memang belum kuat aja dari sananya. Jadi kalaupun pakai gendongan, kalau waktu itu berarti gendongannya harus yang kayak gimana ya supaya bisa erat, si anaknya bisa tertompang dengan baik, tapi juga mudah menyusu. Ya sudahlah belajar gendongan yang penting nyusu dulu aja gitu. Karena memang itu yang dia butuhkan untuk kejar tumbuh kembang. Ya udah pokoknya jadi bisa dibilang 2-3 bulan pertama saya benar-benar kerjanya skin to skin dan nyusuin. Nggak ada ngerjain yang lain. Gitu. Ya privilege buat saya karena memang gimana pun nggak ada anggota keluarga lain yang harus diurus. Ya suami saya pokoknya ya sudah yang penting anak dulu segala macam. Ya wis ya gitu ya. Ya itu cuman mungkin diaplikasikan ke keluarga lain nggak bisa seperti itu. Mungkin ada anggota keluarga lain, kakaknya, atau siapalah yang perlu diurus seperti itu. Jadi tekad saya setelah ini selesai, pokoknya saya mau belajar yang benar. Gitu. Belajar yang benar supaya memang bisa bisa pede sebenarnya kita melakukan itu di rumah gitu ya. Ya udah ya akhirnya kecemplung kursus menggendong itu sampai sekarang. Akhirnya jadi Gitu. cinta sama dunia menggendong ya, Dok. Iya. Itu kejadiannya berapa tahun yang lalu, Dok? Terus apa? Ya bayi pertama itu bayi pertama ya? Iya, tahun 2015 waktu itu.
Jadi setelah merasakan sendiri manfaat menggendong dan pengen ngerti lebih lanjut gimana sih menggendong yang benar gitu, akhirnya kecemplung sama Iya, dunia gendong-menggendong. betul betul gitu. Jadi sebenarnya makanya kita semua teori sudah lumayan lah ngelontok segala macam ya. Tahu lah pokoknya ini harus begini 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 prinsipnya. Tapi barang yang menunjang hal itu nggak ada gitu loh. Buat saya pada saat itu saya kesulitan gitu loh. Wah, berarti dan sebenarnya memang yang perlu perlu dilakukan adalah keterampilan untuk memakaikan gendongan bayi prematur itu untuk melakukan perawatan metode kangguru itu memang perlu diajarkan sejak di rumah sakit gitu. Jadi supaya pas pulang ibu pede melakukannya sendiri, pede untuk menyusui. Ya kebetulan karena dianggap oh yang punya anak dokter terus ya udah nggak diajarin segala macam ya. Iya kayaknya ya. Jadi dianggapnya udah lebih ngerti deh. Bisa ngerti teori tapi ternyata iya. Tapi just bener loh, bingung. Mau nanya ke siapa katanya, ya udah dok, cari aja jarik beli di habis. Oke. Nah, nyari-nyari di pasar kan ya juga nggak semudah itu ya segala macam. iya. Terus kita menyelami lebih lanjut lagi dunia menggendong ini. Gitu. Nah dok, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi tentang bayi prematur dan cara menggendong bayi prematur, aku mau permisi dulu bagiin hadiah untuk mam yang udah gabung di sini hari ini. Sebentar ya dok, sebentar saja 10 detik. Nah mam, caranya gampang banget. Sama seperti kemarin-kemarin, caranya tinggal di screenshot aja untuk sebagai bukti mam sudah gabung dan sudah melihat live bersama para pakar di Bayi.id dan hari ini bersama dengan Dr. Astri. Caranya tinggal di screenshot aja, aku kasih waktu 10 detik ya. Ini free gift untuk mam baby banana bib dari Bayi.id. Tinggal langsung di screenshot aja. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nanti masih ada lagi voucher diskon untuk produk-produk Bayi.id yang akan mam dapatkan. Dan caranya sama, di screenshot aja terus diklaim ke admin Bayi.id Pusat. Nomornya bisa diklik aja link tree yang ada di bio-nya Bayi.id. Nah, dok, balik lagi nih kita bahas tentang bayi prematur. Sebenarnya apa sih yang menjadikan, apa sebabnya bayi itu lahir duluan sebelum waktunya? Macam-macam sih penyebabnya. Ya mungkin kadang-kadang ada kegawatan pada ibu sehingga bayinya perlu lahir dulu, atau memang bayinya juga ada bayinya juga ada kegawatan sehingga juga harus dilahirkan duluan, atau memang bayinya ya lahir duluan sebelum waktunya tanpa ada kondisi-kondisi seperti tadi. Dan kebetulan Indonesia ini termasuk satu dari 10 negara yang angka kelahiran prematurnya tinggi. Jadi sekitar 10-15% kelahiran di Indonesia ini kelahiran prematur, mungkin hampir 600-700 ribuan per tahun. Wow, besar sekali. Jadi ya banyak ya, banyak banget gitu. Jadi yang dinamakan prematur itu bayi yang berapa week dok yang dikatakan prematur? Oke, batasannya adalah bayi yang lahir di bawah 37 minggu itu disebut bayi prematur. Gitu. Jadi bukan karena berat lahirnya kecil, tapi di bawah 37 umur minggu. Kehamilan kalau prematur. Terus apa nih yang harus dipersiapkan? Kan kita nggak tahu juga ya, apakah nanti bayi kita cukup umur waktu lahir. Nah, apa yang harus dipersiapkan ibu-ibu sebelum itu terjadi? Oke. Persiapannya ya, yang penting kontrol kehamilan sesuai dengan usia kehamilan yang disarankan ya. Di misalnya paling nggak kontrol trimester 1 kontrol, trimester 2 kontrol. Di situ juga ada yang ada baby scan-nya, terus pastikan tensi terjaga, gula darah juga segala macam pemeriksaan itu dilakukan. Ya dari situ juga nanti kelihatan sih ya kemungkinannya seperti apa. Dari situ kita ya bisa lebih bersiap-siap.
kalaupun sampai ada indikasi memang perlu lahir lebih awal ataupun ada kondisi pada ibu yang memungkinkan si bayi ini lahir duluan, ya, yang perlu dipelajari kalau menurut saya adalah memang ketemu konselor menyusui atau konsultan laktasi duluan. Ya, karena memang salah satu yang menyelamatkan bayi prematur itu adalah dengan menyusui, ya. Karena menyusui itu menyelamatkan jiwa, karena dan ASI-nya bayi prematur itu akan cocok untuk kebutuhan bayi prematur paling tidak untuk sebulan pertama. Jadi ya utama kalau misalnya memang sudah ada tanda-tanda ke sana ataupun semua ibu hamil, paling nggak mulai trimester kedua itu ketemu konselor menyusui. Manfaat menyusui, teknik menyusui. Kok memang ada indikasi juga, tahu teknik memerah ASI dengan tangan. Karena memang 3 hari pertama itu ASI sudah malah dalam 6 jam setelah persalinan harus sudah mulai merah ASI kalau ibu dan bayi terpisah. Jadi bukan nunggu ASInya keluar. Jadi harus paling telat 6 jam sudah mulai merah dan itu dilakukan 8 kali sehari. Dan bukan berarti kok kayak gitu harus punya pompa, enggak. 3 hari pertama ASI malah bagus keluarnya itu pakai perah tangan. Gitu. Karena memang bayi prematur otomatis pasti dia masuk langsung ke inkubator ya, nggak bisa langsung sama ibunya. Tergantung stabil atau enggaknya kondisinya. Jadi nggak semuanya terpisah, tapi pada saat ada kondisi yang akan mengharuskan ibu dan bayi terpisah, misalnya sudah diketahui di awal, ibu perlu menguasai teknik memerah tangan. Itu memang bisa dipelajari dari konselor menyusui atau memang kalau misalnya nggak sempat belajar segala macam karena saking mendadaknya, idealnya tenaga kesehatan di rumah sakit itu mengajarkan untuk memerah ASI dengan tangan tadi, bukan dengan pompa, karena memang perahan pertama saya dulu itu dapetnya cuma 0,75 cc loh. Iya dok, aku jadi aja yang bayiku lahir cukup aja 2 hari kemudian baru keluar. Itu masih hebat sekali itu bisa 6 jam kemudian. Iya, 0,75 cc. Kalau itu diperah pakai pompa, nggak sampai kemana-mana dong ya. Paling sampai corong aja, cuma sampai corong nggak sampai botol. Habis gitu, bilangnya gitu, aduh asiku nggak keluar, segala macam keluar. Cuman jumlahnya terlalu sedikit, gitu loh. Karena terlalu sedikit, diambil diperah dengan tangan dan disimpan waktu itu dengan spet kecil, gitu. Dari situ disimpan di spet kecil, diambil tetes demi tetes, terus habis itu bisa langsung diberikan ke bayinya. Kebetulan bayiku memang langsung bisa minum, jadi begitu didapat langsung setor bayi segala macam kayak gitu. Dan nggak lama kok, yang penting akhirnya cepat naiknya karena yang penting rutin. Jadi memang menjaga 8 kali sehari itu yang memang perlu usaha lebih, dan itu cuma bisa ibu yang ngerjain, gitu. Itu satu-satunya perjuangan yang nggak bisa diwakilkan orang lain. Iya benar banget. Jadi yang perlu diperjuangkan seperti itu, gitu. Nah, untuk misalkan nih ada bapak-bapak yang ikut ngelihat nanti ya, meskipun misalkan sekarang nggak langsung lihat, apa nih yang harus dibantu, yang bapak bisa berperan apa nih dalam usaha biar bayinya bisa segera mencapai berat minimal? Oke, memerah memang tugas utama ibu, nggak bisa diwakilkan. Tapi bapak bisa membantu, misalnya menenangkan ibu bahwa ini ibu bisa untuk memerah ASI. Kemudian memberi waktu, memberi ruang. Oke, mungkin membatasi tamu. Jadi apalagi kalau COVID biasanya jenguk-jenguk lebih jarang ya. Tapi kan biasanya orang kalau misalnya ada orang lahiran kecil bayi berbondong-bondong, kamu nggak berhenti. Itu bapak bisa berperan di situ gitu loh, untuk membatasi. Oh nanti dulu ya, istriku perlu memerah ASI dan sebagainya. Yakin bahwa istrinya bisa memerah ASI, bisa mengeluarkan ASI. Mungkin juga menenangkan, memijat seperti itu. Mijatnya bukan harus mijat payudara, enggak, mijat badan. Pokoknya supaya ibu bisa lebih rileks, menyediakan wadah-wadah memerah ASI, yang nganter ASI ke anaknya, segala macam seperti itu, membuat bapak juga terlibat bahwa dia juga punya peran di situ gitu loh. Nah ya itu sih yang utama, dan mungkin juga
kalau misalnya kondisi prematuritas itu atau kondisi harus terpisah ini diketahui di muka, mungkin bisa nyari bantu sama-sama nyari rumah sakit yang untuk mendukung hal tersebut gitu. Karena ya itu kadang-kadang PR juga ya, belum tentu semua rumah sakit bisa memfasilitasi hal tersebut tadi untuk memerah ASI, untuk mendukung seperti itu. Gitu. Oke, nah mulai ke dunia menggendongnya nih. Aku sudah kita sedikit banyak udah paham menggendong ini dapat membantu mempermudah untuk ibu-ibu yang memiliki bayi prematur. Dengan cara apa, Dok? Kenapa? Aku pertanyaan pertamanya nggak kedengeran. Dengan cara apa ini? Tadi kan sudah dokter jelaskan caranya untuk lebih membantu bayi-bayi prematur dan ibu-ibu yang dengan memiliki bayi prematur ini biar bisa lebih cepat itu dengan menyusui dan menggendong dapat membantu. Itu dengan cara apa, Dok? Caranya gimana? Oke, jadi gini, kalau bayi prematur itu masalah di antara adalah masalah nafas. Ya. Kalau misalnya nafasnya paru-parunya karena belum matang, tapi kalau misalnya nafasnya sudah stabil, dia sudah bisa dilakukan perawatan metode kangguru, digendong kontak kulit seperti itu. Nah, itu ya nunggu aba-aba dari tenaga kesehatan kapan bisa melakukan perawatan metode kangguru itu, meskipun ada alat bantu nafasnya, tapi kondisi anaknya nafasnya baik, segala macam stabil, kadar oksigennya bagus, meskipun dengan alat itu sudah bisa mulai melakukan kontak kulit itu tadi. Dengan kontak kulit itu kenapa lebih unggul dibandingkan dengan perawatan konvensional di inkubator? Karena biasanya suhu tubuh bayinya itu jadi lebih stabil dibandingkan di dalam inkubator. Sudah ada penelitiannya. Jadi misalnya baru keluar makanya ditaruh di dada sama taruh inkubator, ternyata mencapai suhunya itu lebih cepat dan stabil, datar gitu. Denyut jantungnya juga datar, anaknya lebih tenang segala macam. Dibandingkan anak yang di inkubator lebih fluktuatif, mencapai suhu stabilnya butuh waktu, terus kadang-kadang naik turun, nafasnya nggak setenang kalau anak yang ditaruh di dada ibunya. Jadi ya dan lebih hangat itu tadi ya, jadi lebih stabil, lebih nyaman gitu loh buat anaknya. Dan kayak gitu ibu juga bisa lebih ngelihat, oh ya dengan diajari dulu ya, oh tanda lapar bayi gini, lebih bisa merespons. Oh anaknya mulai kecil-kecil, berarti ditawarin payudara gitu loh. Mulai masuk tawarin minum. Itu kelebihannya melakukan perawatan metode kangguru dibandingkan yang ditaruh kalau di mana taruh inkubator. Mungkin kalau di rumah sakit perlu ya, karena mungkin ibu nggak sama. Nah begitu sudah pulang, benar-benar berarti harus belajar di dada ibu, tinggal di dada aja gitu loh, karena memang supaya si bayi ini bisa mudah dapat ASI. Karena nyusnya masih pendek-pendek, tapi sering kalau ditaruh di inkubator kitanya nggak gampang tanggap. Itu harus keluar bolak-balik keluar masukin, itu kan susah gitu loh. Iya. Jadi ya dada ibu itu sudah tempat yang paling ideal untuk si bayi. Itu teknik kanggurunya itu sama-sama tanpa baju, Dok? Idealnya tanpa baju untuk keduanya. Jadi bayinya cuma pakai popok sama topi. Atau misalnya di Malang yang lagi dingin-dinginnya, kasih baju luar, tapi bagian dadanya dibuka. Bagian dadanya dibuka, ibu juga bagian dada dibuka. Ya, bagian dibuka. Terus ya diposisikan, dipegang di sangga leher sama pantatnya, terus ditaruh di dada bayi, di dada ibunya gini, di antara kedua payudara. Ya udah ditaruh. Kalau misalnya pakai gendongan, mungkin gendongannya dipasang dulu. Aku biasanya mungkin menyarankan jari panjang, yang paling nggak 3 meter, 2,7 meter, 3 meter, dilipat 2, jadi lebarnya cuma sekitar 40-50 cm. Dan di bagian dada, diikat separuh, turunkan sebagian, bagian nemplok, diikatnya naik, terus kainnya dikencangkan, kayak pakai woven wrap gitu, dikencangkan bagian per bagian,
bagian per bagian, terus diikat 2 kali di bawah pantatnya bayi. Caranya seperti itu dengan menggunakan jari. Tapi lebih baik jika moms memiliki bayi prematur dan pengen menggunakan gendongan dengan cara metode kanguru tadi, lebih baik menemui konsultan menggendong atau konsultan menyusui ya, Dok? Konselor menyusui. Konsultan menggendong dan konselor menyusui nggak banyak di Indonesia. Hmm. Jadi ya biasanya tenaga kesehatan di rumah sakit itu yang bisa mengajarkan, utamanya di situ. Pulang tuh bisa, ya itu tadi teknik yang paling sederhana pakai jari. Gitu. Kadang-kadang kurang jelas ya, jarinya perlu sepanjang apa kayak gitu. Supaya seperti apa itu ya. Pun kalau misalnya nggak bisa, di tempatnya nggak ada yang bisa ngajari, kayak di YouTube itu aku biasanya nyari di Global Health Media bagian small babies. Di situ ternyata banyak kayak teknik-tekniknya juga yang ada di situ. Oh, ada di YouTube ya, bisa dipelajari gitu. Nah, gendongan apa nih, Dok, yang mungkin kalau awal-awal jarik, gendongan lain lagi kah yang bisa dicoba? Kalau aku yang prinsipnya adalah apapun itu yang kepikir, yang ada tersedia, itu satu bisa menjaga posisi bayinya selalu erat di dada ibu. Satu, menopang bayinya. Jadi perlu ditopang dari belakang telinga sampai belakang lutut atau sampai pantatnya ya. Jadi semua badannya kesangga dengan baik. Mudah memasukkan ibunya, mudah dikeluarkan juga, atau mudah untuk menyusui, misalnya geser kiri, geser kanan. Selain jarik apalagi? Macam-macam sih, saben daerah beda-beda. Jadi aku nggak bisa bilang, oh pokoknya ini yang terbaik. Enggak, itu jadi mana ya? Tergantung yang tersedia di tempat itu apa. Jari bisa, terus ada model yang di beberapa itu di luar negeri ada mereknya apa sih? Pija segala macam kayak gitu. Jadi modelnya kayak kemben, ya. Bayinya taruh di dada, kembennya dipasang, terus bayi ditaruh, kembennya dinaikin. Ada mungkin ada yang kayak kaos gitu ya. Kalau kaos benar-benar ketantangannya memang harus ngepas badan penggendong. Terus sedikit agak menantang ya kalau misalnya bentuknya yang baju yang untuk kanguru segala macam. Ada baju yang kayak baju kangaroo care gitu, recommended gak, Dok? Ya apa ya? Yang penting coba, aku nggak desain macam-macam. Yang penting memenuhi menopang bayi sama mudah keluar masuk untuk menyusui. Gitu loh. Asalkan itu yang harus diperhatikan. Menopang dan mudah keluar masuk, karena kebutuhan bayi prematur itu benar-benar untuk nyusuin itu tadi gitu. Oke, Dok, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh permisi dulu sebentar, ada iklannya. Bukan iklan sih, Dok. Aku pengen bagiin ini voucher diskon untuk moms. Oke. Nah, ada voucher diskon 20% untuk produk Bayiku ID yang 2-in-1 Instant Baby Wrap dan Premium Baby Pouch. Caranya gampang banget, sama kayak tadi, di screenshot aja dan nanti tinggal diklaim, hubungi admin Bayiku ID Pusat. 10 detik aja ya. Permisi, Dok, 10 detik aja. Oke, sudah, Mam? Sudah ya? Kita lanjut lagi ngobrol sama Dokter Astri ya. Nah, tadi yang perlu diperhatikan, asalkan gendongannya itu dapat menopang bayi untuk terus tetap erat di pelukan ibunya, di dada ibunya. Dan juga apa lagi selain itu, Dok, yang harus diperhatikan? Tics juga tetap harus diperhatikan ya, Dok? Oh, ticsnya tetap, makanya kalau yang dari WHO memang lebih tight sama supported back-nya, sama mudah keluar masuk itu tadi untuk menyusu, karena memang tujuan utamanya memudahkan bayi menyusu. Kalau di kursus di waktu School of Baby Wearing itu juga ticsnya utama tetap dijelentrehkan lagi tics itu tadi. Dan waktu itu kita coba macam-macam kok bentuk gendongannya segala macam ya. Intinya mana yang mudah didapat oleh ibu, mudah dipakai, ya, dan mudah untuk menyusui itu tadi gitu. Kalau stretchy wrap, aduh saya cuma punya stretchy wrap segala macam. Stretchy wrapnya mungkin perlu dipasang ketat banget supaya
bayinya nggak melorot ke dalam misalnya seperti itu. Karena memang jangan sampai melorot terus habis itu jalan nafasnya tertutup. Padahal kan ototnya belum kuat, biasanya belum kuat nyangga kepala itu tadi kan. Makanya perlu dibantu dengan kain gendongan yang kuat memeluk itu. Oke. Kalaupun yang stretch harus ikat seerat mungkin gitu ya. Mam, silahkan kalau mau ada pertanyaan sama Dokter Astri, mumpung masih ada Dokter Astri sama kita, diketik aja di komen di sini, nanti kita tanyakan sama Dokter Astri ya. Gimana Dok? Masih ada lanjutannya? Ini tadi aku baca dari Bu Hadia Titri di sini ya. Dia bilang pengalaman saya pakai bayi prematur dan alumni perinatal dulu kita pakai gendongan mirip Flyday. Flyday. Memang ada ya. Bukan Flyday sebenarnya, konsepnya adalah namanya apa ya? Mungkin lebih kayak namanya tari urap dari Afrika Selatan. Jadi kayak gendongannya itu ada juga segi 4, ada tali-talinya. Terus ada kantong buat celananya. Gitu. Jadi di kantong situ, terus habis itu didekatkan, terus habis itu diikat-ikat untuk menjaga posisinya di atas. Cuman aku kok ngerasa aku pernah lihat juga beberapa yang ini agak kurang panjang talinya, jadi memang agak susah untuk dipakai sendiri gitu. Itu tantangannya sih memang waktu itu. Cumanku dulu pokoknya aku lihat gendongan kok unsur memakai sendirinya ini yang masih agak kurang terpenuhi. Nggak tahu, cuman kok Bu Hadiati dulu bisa nggak pakai sendiri gitu. Terus waktu dipakai juga aku lihat beberapa foto tightnya kurang dapat gitu. Cuman memang dengan model itu jadinya bayi nggak melorot. Kalau misalkan nih ya kurang tight, terus bayinya jadi agak melengkung gitu, nggak apa-apa Dok untuk bayi prematur? Ya bahaya itu tadi, karena memang kita kan harus mencegah dagu tidak menempel ke dada. Kalau dagu nempel, nafasnya terganggu, jadinya itu yang bisa berbahaya. Apalagi bayi prematur sendiri juga kadang-kadang masih suka lupa nafas gitu, yang kecil-kecil banget suka gitu. Jadi ya udah. Iya, biasanya berapa lama Dok bayi boleh didekep terus masuk dengan metode kanguru? Apakah boleh dikeluarin dimasukin lagi, berapa lama bisa nempel sama ibunya? Jadi kalau dulu aku belajar itu diharapkan minimal menempel itu 1 jam. 1 jam dalam sekali kontak minimal 1 jam. Seberapa lama? Kalau bisa sih sampai ibunya tidur pun nempel. Gitu. Jadi benar-benar karena memang begitu butuhnya bayinya itu kehangatan. Gitu. Pun kalau misalnya ibunya ke kamar mandi dan sebagainya, bukan berarti ditaruh gitu aja, dipindah ke pengasuh yang lain. Gitu loh. Bisa ganti-gantian juga ya tugasnya. Gantiannya segala macam kayak gitu. Yang lain ya udah mbahnya pengen bantuin dan sebagainya, mbahnya juga ikutan segala macam merawat. Intinya kok bisa bayi dijaga sehangat mungkin. Turun ya, beda sama kalau di bedong cukupkah? Oh tentu tidak, bedong kan tidak dinamis, kain aja gitu. Terus posisi ergonomis tidak tercapai gitu. Tapi kalau misalnya dada ini kan, bayinya anget, dada ibu juga mendinginkan. Bayinya dingin, dadanya ibu menghangatkan. Jadi memang punya sifat termoregulator untuk mengatur suhu badannya sendiri gitu. Masya Allah banget emang ya ciptaannya Allah nih. Terus biasanya sampai umur berapa Dok bayi tetap harus melakukan teknik itu, kanguru itu? Skin to skinnya sih yang benar-benar skin to skin katanya 40 minggu sampai bayinya setara 40 minggu atau mencapai berat 2,5 kilo. Tapi kan kita sendiri menggendong bayi kan dia juga dari bayi baru lahir sampai umur bertahun-tahun. Sampai dia nggak mau digendong. Sampai nggak mau kadang-kadang. Ayo dong. Ayo dong nak. Nanti ini deh mama kasih ini ya, mama kasih permen boleh deh. Anakku nggak boleh makan permen loh, boleh makan permen kalau kuliah. Hebat banget kalau itu anaknya masih mau dibilangi kayak gitu. Susah banget kasih perhatian. Kalau skin to skin
kapanpun misalnya bayi ibunya merasa nyaman gitu ya. Tapi kalau di bukunya sih memang dari WHO 40 minggu yang skin to skin cukup. Jadi sampai seharusnya bayi itu lahir. Tapi ya manfaatnya bisa sampai kapanpun sih, karena kita tahu juga salah satu yang meningkatkan keberhasilan menyusui adalah kontak kulit itu tadi. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Jadi skin to skinnya Kalau itu sampai seharusnya umur seharusnya gitu. sampai umur lahir seharusnya atau berat Hmm. 2,5 kilo. Tapi kalau mau lanjut manfaatnya lebih banyak lagi gitu. Kalau skin to skin yang kayak kalau anakku kadang kan kalau panas udah skin to skin aja waktu dulu masih kecil. Itu sama nggak sih dok sama teknik kangguru itu? Eh, kurang lebih sama. Cuma bedanya memang kalau kangguru mother care itu benar-benar harus memperhatikan jalan nafas. Dan Hmm. memang memperhatikan sifatnya bayi prematur yang memang ototnya masih belum kuat, lemaknya belum banyak, seperti itu. Tapi insya Allah kurang lebih sama di situ. Oke, oke. Pendidikannya sama gitu. Iya, Mams. Kalau mau ada yang mau ditanyakan sama Dokter Astri, boleh banget langsung aja ditanyakan di sini. Kayaknya udah deh ya, banyak sekali yang Dokter Astri bagikan sama kita hari ini. Materinya banyak banget tanpa aku tanyain pun Dokter Astri langsung jelaskan sejelas mungkin. Gak apa-apa loh kalau mau ada yang mungkin punya pengalaman bayinya prematur boleh banget ditanyakan di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama Dokter Astri. Dok, boleh saya permisi lagi? Ini terakhir karena Silakan. misi lagi ya dok. Sorry. Nah, ini terakhir banget. Ini adalah hari terakhir live bersama pakar Bayiku ID. Jadi ini adalah voucher terbesar terakhir yang akan Bayiku ID bagikan untuk moms yang melihat live hari ini. Biasanya Bayiku ID itu paling gede kasih diskonnya 20%, itu udah maksimal. Sekarang aku mau kasih voucher diskon untuk Activa Baby Carrier sebesar 25%. Silakan, 10 detik aja ya. Tinggal di screenshot aja, terus hubungin admin Bayiku ID, nomornya ada di Linktree yang ada di bio-nya Bayiku ID. Cus, langsung, yuk. Sebelum kita lanjut lagi bahas sama Dokter Astri. Yeay, udah 10 detik aja. Tadi udah dijelasin, aku mau tanya apa jadi lupa ya. Sebentar, aku coba cari pertanyaan lagi. Sampai umur berapa perawatan KMC itu untuk bayi premi? Oh, tadi udah dijawab ya. Teknik kangguru itu apa sama dengan skin to skin? Oh, sudah terjawab. Masih belum ada pertanyaan lagi. Sebentar, aku mau tanya apa ya? Oke deh, apa yang harus diperhatikan ibu yang mempunyai anak prematur dan menggunakan teknik kangguru mother care? Apa yang harus diperhatikan atau mungkin apa ya, aku jadi bingung ini nanya apa. Ini sedang gawat nih anakku, berarti aku harus menghubungi dokter. Apa nih yang harus diperhatikan karena kan dia di rumah ya. Jadi kalau bisa ibu bayi prematur tuh punya termometer. Ya, termometer juga untuk yang, tapi termometer digital yang bisa untuk ukur suhu rendah. Jadi kalau memang suhunya di bawah 36,5 atau ya 36,5 gitu, itu tanda bahaya, hipotermi namanya. Terus dihangatkan. Habis itu kadang-kadang dia suka lupa nafas, ya itu namanya periode suka apnea of prematurity. Ya distimulasi juga sebenarnya dengan perawatan metode kangguru itu juga merangsang nafas karena dadanya akan bergerak terus kena dadanya ibu untuk bernafas. Tapi terus habis itu melihat juga tangan kaki daerah mulut apakah ada kebiruan atau tidak segala macam kayak gitu. Terus ya udah itu sih yang paling utama. Terus kalau misalnya suhu demam di atas 38 itu juga segera ke dokter gitu. Sulit menyusu, nggak kuning segala macam itu perlu segera ke dokter. Oke, kayaknya udah banyak sekali yang Dokter Astri bagikan untuk kita. Ilmunya banyak sekali. Dok, mau ada ini sebelum aku tutup, mau ada yang mau disampaikan nggak dok? Mungkin pesan-pesan atau apa gitu? Apa ya?
ya menggendong bayi prematur itu bisa menyelamatkan nyawa. Jangan diganti sama yang lain. Kadang-kadang di Indonesia nih ada yang masih ngasih saingan. Oh, kalau bayi prematur supaya lebih anget, masukin inkubator, masukin ke mana? Dikasih lampu segala Sampai macam ada kayak gitu. persewaan juga untuk inkubator dibawa ke Iya, rumah gitu ya, Dok? mending persewaan. Ada loh yang gratis, ngasih pinjemin gratis segala macam, tapi Oh. ya padahal itu apa ya? Ya itu tadi kita nggak bisa ngelihat responsnya bayi dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya kalau memang sampai punya bayi preemie, sebelum pulang pelajari dulu menyusui sama bisa melakukan KMC ini sendiri. Ini jauh lebih menyelamatkan, sudah terbukti dilakukan di banyak negara di Indonesia, di dunia, nggak cuma Indonesia. Jadi nggak cuma Indonesia aja yang melakukan ini. Hasilnya lebih baik, juga membantu stimulasi bayinya, karena sudah lahir duluan masih ada hal-hal yang harus dikejar. Menggendong, menyusui ini tadi akan memperbaiki banget tumbuh kembangnya bayi prematur, nggak bisa digantikan. Cari support grupnya juga akan sangat membantu. Lakukan screening untuk bayi prematur, karena bayi prematur organ-organnya belum matang. Kadang-kadang mata terutama yang perlu dilakukan dalam 2-4 minggu setelah melahirkan. Terus habis itu screening telinga, screening jantung, screening kepala. PR-nya banyak, tapi semuanya bisa dilakukan. Yang penting, dan menggendong kontak kulit itu juga tadi mempermudah bayi yang sibuk ini, ya. Jadi pulang dari rumah sakit masih harus screening ini akan dipermudah dengan perawatan metode kangguru tadi. Mempermudah menyusui. Karena gampang bisa dibawa kemana-mana. Nah, Dok, ada yang nyusul nih, ada pertanyaan nyusul, mulai minimal berat berapa bayi prematur yang bisa digendong dengan teknik KMC? Oke, kalau minimal berat badannya enggak ada. Jadi prinsipnya adalah nafasnya stabil, oksigennya bagus meskipun masih pakai alat bantu nafas, itu sudah mulai bayi prematur. Anakku dulu pas mulai berat berapa ya? 1,7 kayaknya. Iya, kayaknya sekitar segituan lah sudah mulai KMC. Tapi prinsipnya itu tadi, nafasnya stabil. Terus habis itu masih pakai lampu usia 1,5 bulan. Enggak aman. Karena kita nggak bisa atur suhunya lampu tadi. Jadi perawatan optimalnya apa supaya bayinya naik? Yaitu tadi KMC, perawatan metode kangguru, sudah terbukti beratnya lebih cepat naik karena dia punya akses ke payudara. Akses ke payudara justru lebih sering, beratnya bisa segera mengejar naik. Biasanya kita pakai kurva Fenton, kurva khusus untuk bayi prematur. Nanti setelah sampai ke 40 minggu, setelah 40 minggu kita pindah ke kurvanya WHO. Terus cara menyusuinya gimana sih, Dok? Kan kalau KMC itu kan di tengah ya. Waktu menyusui apakah dia posisi cradle kayak gini atau udah langsung set gini aja dia sambil nempel dengan gendongannya itu, Dok? Iya, tergantung, makanya gendongannya tuh tadi. Kalau pakai jarik mungkin sedikit dilonggarkan, terus digeser sedikit ke payudara, habis itu tegakin lagi. Ada yang model kemben, ya juga di ini kembennya biasanya agak stretch ya, tapi stretchnya nggak banyak. Terus habis itu ya udah digeser ke kiri atau ke kanan gitu ya, bisa tegak atau bisa memang agak berbeda. Jadi ya di mana nyamannya ibu segala macam kayak gitu. Pakai woven wrap bisa, pakai ring sling juga bisa, cuman kok ring sling lebih praktis ya, lebih gampang dilonggarkan, diturunkan setinggi payudara, terus habis itu dinaikin lagi. Nah, ini bedanya nursing in carrier dengan menyusuinya teknik KMC itu tadi. Kalau nursing in carrier kan banyak orang yang bilang ya lebih baik dikeluarin dulu kalau bayinya masih newborn. Nanti kalau udah semakin bagus latchingnya, semakin kuat tulang punggungnya, baru bisa nursing in carrier. Nah, itu bedanya apa, Dok? Berarti, Dok? Sebenarnya kurang lebih sama kok ya. Maksudnya dalam arti kalau nursing in carrier pasti nyusunya di dalam gendongan. Nursing in carrier pasti di dalam gendongan. Jadi prinsipnya sama. Kita perlu mengawasi bayinya supaya jalan nafasnya terjaga. Terus bedanya mungkin kalau KMC nggak benar-benar nggak disarankan disambi. Mungkin kadang-kadang kalau misalnya ibu-ibu kan niatnya gendongan adalah supaya benar-benar jadi multitasking, segala bisa dan sebagainya. Iya, sambil nyusuin sambil segala macam digarap. Harapannya sih
kalau nyusuin bayi baru lahir, apalagi bayi prematur segala macam, kita benar-benar meluangkan waktu untuk mencurahkan waktu dan pikiran kita untuk menyusui. Kita lihat nafasnya, lihat latch on-nya, segala macam seperti itu. Karena itu memang kita dibutuhkan oleh bayi segala macam. Kok bisa ya jangan disambi-sambi. Tapi paling enggak dengan di dalam gendongan itu bukan kita cari multitaskingnya, tapi kemudahan akses ke payudara. Karena nyusunya bisa tuh. Kalau misalnya sambil disambi ini itu dan sebagainya, atau bayinya ditaruh segala macam, ya jadinya nggak optimal, nggak bisa sesering yang kita harapkan itu tadi gitu loh. Belajar untuk karena memang kuatnya pendek-pendek tapi sering. Oke. Insya Allah udah banyak sekali ya dok, ilmunya yang sudah dibagikan sama kita tadi. Semoga bermanfaat untuk moms yang menyaksikan. Dan nanti kalau nggak ada yang kelewat live bareng Dokter Astri, nanti hasil live-nya ini akan kami save di IGTV, bisa dilihat kapanpun deh. Mami butuh silahkan dilihat. Semoga bermanfaat, semoga barokah dok ilmunya. Makasih banyak mau bergabung dan berbagi sama Bayi ID dan moms yang ada di rumah. Selamat melanjutkan aktivitas lagi ya dok. Maaf mengganggu weekendnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Astri. Assalamualaikum. Kok nggak bisa ya, sebentar. Dokter Astri. Oke, aku langsung end aja. Hai Moms, ini hari terakhir live bersama pakar, bersama Bayiku ID. Dan terima kasih Moms sudah mengikuti rangkaiannya sejak 2 minggu yang lalu ya. Sudah 2 minggu dan banyak sekali materi-materi yang dibahas sama pakar-pakar, sama Baby Urin Konsultan dan yang lainnya yang ada hadir di sini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga ilmunya ini benar-benar bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk moms. Yang sudah dapetin hadiahnya, terima kasih sudah berpartisipasi. Udah dapetin free gift-nya, udah dapetin vouchernya, caranya untuk klaim udah aku jelasin setiap episodenya. Caranya gampang banget, tinggal langsung hubungi admin Bayiku ID Pusat, nomornya ada di Linktree yang ada di bio-nya Bayiku ID, 081234473330, gampang banget. Langsung aja, dikirimkan aja deh hasil screenshot-nya tadi, dan nanti akan langsung dijawab sama adminnya. Caranya gimana untuk klaim hadiahnya, tinggal isi aja formnya, nanti hadiah akan meluncur ke rumah moms. Nah, ini sudah hari terakhir ya, aduh sayang sekali, udah banyak ya, pokoknya ilmu yang sudah dibagikan sama pakar-pakarnya. Dan masih ada live sama Bayiku ID, Q&A all about Bayiku ID setiap hari Senin di bulan di bulan Juli. Jangan dilewatin juga karena di situ akan ada seru, ada kuisnya, terus juga ada lelang kemarin di hari Senin. Insya Allah nanti hari Senin nanti juga akan ada lelang, atau nggak tahu lagi, nanti aku bikin polling lagi deh ya biar seru-seruan. Pokoknya sudah aku kepengen kasih hadiah langsung, cuman aku pengen yang agak seru deh. Jadi ya aku kasih polling, pengennya apa di hari Senin besok. Nanti ya di hari iya besok ya, nanti deh aku bikin pollingnya. Nah jangan lupa besok jam 10 ya Moms, selama bulan Juli. Oh iya, Bayiku ID sekarang ada giveaway collabs bersama beberapa brand. Caranya gampang banget, tinggal follow, like, comment, dan share. Caranya ya standar begitulah ya. Dan hadiahnya gede-gede. Itu ada hadiah produk dari Bayiku ID dan brand collabs-nya. Dan ada hadiah uang tunai juga. Di minggu ini, hari ini terakhir, ada Mami Bell dan Freddy the Frog Shoes. Terus juga ada buku bag. Nah, besok di minggu depan akan ada brand lain lagi yang kami ajak collabs. Jadi selalu pantengin feed di Bayiku ID karena akan ada giveaway collabs yang kece-kece banget. Di
minggu depan ada brand lain lagi. Minggu depannya lagi ada brand lain lagi. Jadi kita ada 3 rangkaian giveaway collabs ya. Jangan sampai dilewatin. Caranya gampang banget kok, Mams. Jangan dilewatin ya. Oke, see you di lain kesempatan. Oh, besok ya. Assalamualaikum.